Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan kita masih membahas Kitabuz Zakah. Dan kemarin sudah kita bahas beberapa hadis yang menunjukkan bahwa meminta-minta itu adalah tercela dan dilarang kecuali apabila terpaksa dan kecuali ketika kita meminta kepada penguasa dari harta Baitul Mal, maka itu diperbolehkan, tentu saja dengan syarat-syaratnya. Kita lanjutkan sekarang hadis berikutnya di dalam kitab saya, hadis 644. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa an Ubaidillah bin Adi bin al-Khiyari anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang laki-laki, haddatsahu, keduanya menceritakan kepada Ubaidullah, annahuma, bahwasanya keduanya, ataya, keduanya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yas'alanihi, keduanya meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minas sadaqati, dari harta zakat. Faqallaba, maka membolak-balikkan, fihima, terhadap keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-basara, akan pandangan beliau. Artinya beliau melihat-lihat orang ini, ya, dilihat atasnya, dilihat bawahnya, ini orang miskin atau ini orang kaya. Fara'ahuma, ternyata Nabi melihat keduanya jaldain, dua orang yang masih kuat, jadi pemuda-pemuda gitu kira-kira. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'tuma, kalau kalian berdua mau, maksudnya saya kasihkan harta zakat kepada kalian berdua, saya ambilkan harta zakat untuk kalian berdua. Tapi ingat ya, wala hadza, tidak ada bagian, fiha, dalam harta zakat, li ghaniyin, untuk orang kaya, karena dia bisa mengambil dari hartanya sendiri. Wala, dan tidak pula, li qawiyin, bagi orang yang kuat, muktasibin, orang yang bekerja. Orang yang kuat dan bekerja, maka dia tidak berhak untuk meminta dari harta zakat. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan dianggap kuat hadis ini oleh Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas hadis yang mengatakan bahwa zakat itu tidak halal alias haram bagi orang kaya, kecuali kalau orang kaya ini termasuk 5 orang yang disebutkan oleh Nabi, ya. Baik dia itu amil zakat, atau dia itu membeli harta zakat dengan duitnya sendiri, atau orang yang berhutang, kaya tapi berhutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang memberikan harta zakat tersebut kepada orang yang kaya. Nah, ini adalah 5 orang kaya yang boleh memakan atau mengambil atau menggunakan harta zakat. Nah, sekarang dalam hadis ini ternyata ada tambahan lagi orang yang tidak berhak mengambil harta zakat selain orang kaya, yaitu apa? Qawiyyin muktasib, orang yang kuat yang masih bekerja. Ini tidak berhak untuk minta dari harta zakat, kecuali kalau tadi dia membutuhkan atau dia terpaksa. Nah, ini beda lagi, masalah lain. Tapi kalau dia tidak ada keperluan apa-apa, tetapi melihat orang-orang pada minta kepada Baitul Mal, dia ikut-ikutan minta, nah maka orang yang kuat yang masih bekerja ini tidak boleh untuk mendapatkannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kalau memang orang yang kuat yang masih bekerja ini tidak berhak mengambil harta zakat, kenapa Rasulullah mengatakan in syi'tuma a'taitukuma, kalau kalian mau saya kasih? Bukankah berarti Nabi ini memberikan sesuatu yang haram? Bukankah Nabi ini berarti membantu seseorang untuk melakukan satu perbuatan dosa, maksiat, padahal tidak boleh? Nah, maka jawabannya adalah bahwa kalimat inilah yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa untuk orang yang kuat yang bekerja ini bukan haram mengambil harta zakat, tapi hanya tercela saja, ya, rendah. Maka Rasulullah mengatakan kalau kalian mau ya saya kasih, tapi rendah, ya.
Kamu kalau ngambil ini kamu rendah, derajatmu rendah. Karena sebenarnya kamu masih bisa bekerja sehingga kamu masih bisa menghasilkan harta, sehingga tidak perlu minta-minta kepada Baitul Mal. Biarkan Baitul Mal ini untuk orang-orang yang tidak seperti kamu, orang-orang yang tidak punya pekerjaan atau orang yang tidak bisa bekerja, mungkin karena cacat badannya sehingga tidak mampu menghasilkan nafkah. Nah, dia minta kepada Baitul Mal, wajar dia tidak bekerja. Tapi kalau orang-orang seperti kita yang tubuhnya sempurna, anggota badannya sempurna, mampu bekerja tapi tidak mau bekerja, pilih untuk minta Baitul Mal, nah ini yang tercela seperti ini. Sebenarnya diberi kekuatan oleh Allah untuk bekerja, tapi gak mau kerja. Dia pilih minta dari Baitul Mal dengan harapan apa? Dengan pikiran bahwa Baitul Mal kan banyak duitnya, daripada saya kerja udah minta aja Baitul Mal. Nah ini tercela. Kalau kamu mau tercela ya sudah, silahkan saya kasih ini. Ada yang mengartikan seperti itu. Tapi kata-kata wala hadza, tidak ada bagian, ini yang zahir adalah bahwa orang yang kuat dan bekerja itu tidak halal untuk mengambil harta zakat. Karena Nabi mengatakan la hadza, tidak ada bagian, berarti tidak halal untuk engkau ambil. Dan hadis ini meskipun bicara tentang harta zakat, kita bisa juga menerapkan hadis ini untuk orang-orang yang minta-minta. Biasanya kita naik sepeda motor atau naik mobil ya, kemudian di bangcu itu ada orang minta-minta. Nah, orang minta-minta seperti ini apakah berhak kita kasih ataukah tidak berhak kita kasih? Lihat hadis ini. La hadza fiha li ghaniyyin wala qawiyyin muktasib. Kalau kita lihat dia adalah pemuda yang masih kuat, yang masih bisa bekerja, nah, maka nggak usah dikasih. Pengamen-pengamen yang mereka itu rata-rata adalah orang-orang kuat, orang-orang muda, tapi karena memang suka meminta saja, suka mengamen, nah ini tidak sepantasnya untuk dikasihkan. Sepantasnya dikasih lambaian tangan saja. Mohon maaf ya, kamu tidak punya hak untuk menerima harta dari saya karena kamu masih bisa bekerja. Tapi ada pengecualian ya. Kalau kita tahu bahwasanya peminta-minta ini, pengamen pemuda ini, dia terkenal lisannya jelek. Kalau tidak dikasih pasti akan muring-muring, pasti akan mencela kita. Apalagi kalau kita pakai peci, pasti dia mengatakan Pak Haji kok pelit nih. Nah, misalnya begitu, kita udah paham ini pasti dia ngomong kayak begitu, udah hafal gitu. Karena naik bis itu pasti orang itu ngamen nih. Dan pasti dia ngomongnya nyelekit begitu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini boleh kita untuk apa? Memberi nih. Supaya apa? Kita tidak dihina atau dicela oleh orang. Nggak ada masalah seperti ini. Hukum asalnya adalah kita nggak ngasih. Kenapa? Dia kuat, dia mampu bekerja, nggak berhak menerima. Tapi karena dia berkata yang menyakiti hati, maka boleh kita dalam kondisi tersebut untuk memberikan. Dalilnya apa? Coba saya cari. Nah ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Zabbu itu apa namanya? Pertahankanlah atau jagalah an a'radikum, kehormatan-kehormatan kalian, bi amwalikum, dengan harta-harta kalian. Jadi boleh kita memberikan harta kepada orang yang kita khawatir kalau tidak diberikan dia akan mencela kehormatan kita, mengejek kita atau mencela kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dan hadis ini derajatnya adalah sahih. Tapi selama kita merasa aman dari penghinaan atau cemoohan orang tersebut, maka hendaklah kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Beliau mengatakan la hadza, tidak ada bagian untuk Anda, maka saya tidak memberikan kepada Anda. Ini hukum asalnya, jangan dikasih. Kemudian 645, wa an Qabisah bin Mukhariq al-Hilali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mas'alata, sesungguhnya minta-minta itu la tahillu, tidak halal alias haram, illa kecuali li ahadi thalathatin, untuk salah satu dari 3 orang. Yang pertama, rajulin, seorang laki-laki, demikian juga perempuan, tahammala, yang dia memikul, hamalatan, satu tanggungan, fahallat lahu, maka halal bagi dia al-mas'alah, untuk minta-minta, hatta yusibaha, sehingga dia mendapatkannya,
artinya sudah sampai dicukupi kebutuhannya. Tsumma yumsik, kemudian dia harus menahan, nggak boleh minta-minta lagi. Jadi mintanya karena terpaksa saja. Yang kedua, rajulun, seorang laki-laki, demikian juga perempuan, asabathu, yang mengenai dia jaihatun, satu musibah, yang musibah itu ijtahab, menghancurkan malahu, hartanya, ya misalnya sawahnya terkena wereng dan sebagainya, sampai akhirnya dia tidak punya apa-apa untuk makan. Fahallat lahul mas'alah, maka halal bagi dia untuk minta-minta, hatta yusiba, sehingga dia mendapatkan qiwaman min aishin, penegak dari kehidupan, artinya bisa hidup lagi, bisa makan. Ya udah cukup, jangan minta lagi. Jadi mintanya karena terpaksa. Yang ketiga, warajulun, dan seorang laki-laki, demikian juga perempuan, asabathu faqah, yang mengenai dia kemiskinan, kefakiran, hatta yaquma, sehingga tegak atau berdiri, thalathatun, 3 orang, min dawil hija, dari orang-orang yang memiliki kecerdasan, bukan orang-orang gila, ya. Min qaumihi, dari kaumnya. Mereka bertiga mengatakan, laqad, sungguh-sungguh, asabat fulanan, telah menimpa si fulan ini faqatun, kemiskinan. Jadi kemiskinannya terbukti, ada 3 saksi. Fahallat lahul mas'alah, maka halal bagi dia untuk minta-minta, hatta yusiba, sehingga dia mendapatkan qiwaman min aishin, penegak dari kehidupan, alias bisa hidup, bisa makan, udah cukup, jangan minta-minta lagi. Fama siwahunna, maka apapun selain dari 3 ini, minal mas'alah, dari minta-minta, ya qabisah, wahai qabisah, itu adalah suhtun, ay haramun, ya'kuluha, yang memakannya, sahibuha, pelakunya, suhtan, sebagai sesuatu yang haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hadis ini kesimpulannya adalah bahwasanya orang itu hukum asalnya tidak boleh minta-minta, karena minta-minta itu tercela, dan karena minta-minta itu menyebabkan kita akan dihinakan oleh Allah di akhirat, muncul manusia tanpa daging di wajah, sehingga haram hukumnya minta-minta, kecuali kalau terpaksa. Nah, terpaksa itu oleh Nabi SAW dalam hadis ini digambarkan dengan 3 macam manusia yang terpaksa. Pertama adalah seseorang yang tahammalah hamalah, memikul satu beban. Contohnya apa ini? Biasanya dulu apabila ada percekcokan antara 2 kabilah, misalnya kabilah A dengan kabilah B, terjadi tawuran misalnya, kemudian dari tawuran itu kemudian mati salah satu dari mereka, tidak jelas siapa yang membunuh, namanya tawuran, semuanya melemparkan batu, akhirnya ada yang mati. Nah, kalau ada yang mati ini kan harus ada yang menanggung, membayar diatnya. Nah, biasanya yang membayar diatnya itu adalah ketua kabilah, kepala kabilah. Nah, ini contoh hamalah, ya, menanggung satu beban. Kalau dia harus membayar diatnya, padahal diatnya mahal, kalau dinilaikan dengan rupiah itu sekitar 1 miliar, membayar 1 nyawa yang melayang. Atau kalau pakai onta itu sekitar itu adalah 100 ekor onta. Nah, maka ini kepala kabilah, kalau memang dia tidak memiliki uang 1 miliar untuk membayar diatnya orang yang mati ini tadi, maka boleh dia minta kepada Baitul Mal. Datang kepada Baitul Mal, kemudian dia mengatakan, mohon maaf, saya hari ini minta 1 miliar karena saya punya tanggungan ini. Rakyat saya ada yang tawuran dengan kelompok yang lain, ada yang mati, saya harus menanggung. Nah, maka boleh dalam hal ini dia minta-minta. Ini namanya hamalah. Atau misalnya kita merawat anak-anak yatim misalnya, anak-anak yatim yang banyak. Dulu kita punya bisnis yang mencukupi untuk merawat anak-anak yatim ini. Suatu saat bisnisnya ternyata turun hasilnya, sehingga kita tidak bisa mencukupi mereka. Kita hanya bisa mencukupi diri kita sendiri dan keluarga kita. Ini anak yatim terlantar mereka, nggak ada yang merawat mereka. Ini namanya hamalah, beban. Maka boleh untuk minta kepada Baitul Mal, tapi mintanya bukan untuk kita, minta untuk mengurusi mereka itu. Jadi mintanya bukan untuk kita karena kita sudah cukup, tapi minta untuk anak-anak yatim ini yang kita rawat ini, yang mereka menjadi beban kita ini karena menjadi anak-anak yang kita rawat. Nah, maka boleh dalam hal ini untuk meminta karena termasuk hamalah.
Kemudian contoh yang kedua adalah jaihah. Jaihah itu adalah satu musibah yang menimpa harta, sawah atau pohon, ya biasanya orang punya pohon kurma banyak, kebun kurma. Nah, suatu saat terkena satu musibah sehingga kurmanya ini tidak ada yang panen, padahal satu-satunya penghasilan dia dari kurma itu. Nah, sehingga hari itu atau tahun itu atau bulan itu, kurma itu biasanya kan 1 tahun sekali Pak. Nah, maka tahun itu dia tidak punya penghasilan. Nah, dalam hal ini dia boleh untuk minta-minta. Tapi karena minta-mintanya itu hanya karena terpaksa, Rasulullah mengatakan hatta yusiba qiwaman min aishin. Memintanya tidak boleh terus-menerus, tetapi kalau sudah cukup bisa hidup dari uang yang diberikan tadi, sudah nggak usah minta-minta lagi. Misalnya dikasih 10 juta misalnya dari Baitul Mal. Nah, 10 juta ini cukup untuk berapa hari? Kalau untuk cukup 1 tahun, berarti selama 1 tahun sudah nggak boleh minta-minta lagi. Dikasih 1 juta cukup berapa? 1 bulan, ya sudah, berarti selama 1 bulan jangan minta. Nanti ternyata kalau 1 bulan lagi dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, nah, minta lagi terpaksa, tidak ada masalah. Intinya mintanya ini karena terpaksa, sehingga tidak boleh terus-menerus minta-minta. Kemudian yang ketiga adalah faqah, orang yang miskin, punya pekerjaan sebenarnya, tapi tidak bisa mencukupi anaknya 10 orang, istrinya 4 misalnya. Dulu bisnis lancar, hancur semuanya gara-gara nggak tahu nih 5 tahun sekarang ini katanya bisnisnya agak ruwet ini. Nah, maka akhirnya anaknya banyak, istrinya banyak, akhirnya dia bisa dikatakan miskin karena penghasilannya kurang dari apa? Pengeluarannya perlu setiap bulan misalnya 10 juta merawat 10 anak dan 4 istri ini tadi, atau 40 anak, 4 istri. Nah, maka ternyata penghasilannya sekarang hanya 1 juta, nggak cukup. Sudah mencari yang lainnya, tetapi belum cukup juga. Nah, maka di sini termasuk faqah, miskin, ya karena penghasilannya sangat kecil, tidak mencukupi, sampai disaksikan oleh salasatun, 3 orang. Kalau sudah 3 orang bersaksi, ini berarti apa? Betul-betul terbukti. Dan 3 saksi ini harus min dawil hija, orang-orang yang cerdas, yang nggak bisa ditipu. Karena kalau hanya ditipu saja, mungkin dia menipu aja. Dia sebenarnya masih punya penghasilan yang cukup, tapi karena minta kelebihan nafkah kepada Baitul Mal, akhirnya diizinkan padahal sebenarnya penghasilannya masih cukup. Nah, ini jangan sampai ada 3 orang saksi yang bodoh, yang tidak paham, yang dikecoh, yang ditipu oleh apa? Orang tersebut. Dan saksinya ini harus min qaumihi, dari kaumnya sendiri, bukan dari kaum yang lain. Kalau dari kaum yang lain mungkin nggak paham bagaimana keseharian dia. Kalau dari kaumnya ini jelas paham, kesehariannya tahu, pekerjaannya apa, penghasilannya berapa, paham, kerabatnya misalnya. Nah, ini boleh untuk menjadi saksi. Laqad asabat fulanan faqah. Nah, kalau mereka bersaksi bahwasanya orang ini betul-betul sekarang ini terkena kemiskinan, boleh minta-minta, tapi karena hanya terpaksa saja, maka hendaklah mintanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hadis ini para ulama pun membuat satu kaidah juga, ya, kaidahnya mengatakan ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ad-darurah, kondisi darurat, tuqaddar biqadariha, itu hendaklah disesuaikan dengan kadar kebutuhannya. Kita terpaksa makan babi misalnya, terpaksa, ya, karena sudah hampir mati, nggak ada makanan yang lain kecuali babi, boleh makan babi, tapi hanya sepiring aja. Setelah sepiring ternyata lezat, nambah lagi, nggak boleh, nih. Karena ini bukan sesuai dengan kadar keperluan, nih. Ada seorang perempuan jatuh dari motornya, perlu kita bantu, nah, sesuai keperluan saja. Kalau memang perlu dibantu motornya saja, udah bantu motornya, badannya nggak usah dibantu-bantu, nggak usah dipegang-pegang, nggak usah diangkat-angkat. Kalau memang dia nggak bisa berdiri, kalau perlu diangkat tangannya saja, jangan, mohon maaf, badannya, apalagi bokongnya jangan. Mengambil kesempatan dalam kesempitan nggak boleh, tidak boleh seperti itu. Dibopong-bopong padahal nggak perlu dibopong, nggak boleh. Nah, itu namanya apa namanya? Bukan sesuai dengan keperluan atau kadarnya. Hadis berikutnya 646. Wa an Abdul Muttalib ibni Rabi'ah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, sesungguhnya harta zakat itu, la tambaghi, tidak pantas, maksudnya tidak halal alias haram, li ali Muhammadin, untuk keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi para habaib keluarga Nabi itu tidak boleh makan harta zakat. Kenapa? Rasul menjelaskan, innama sesungguhnya tiada lain, hiya harta zakat itu adalah awsakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, wa innaha, dan sesungguhnya zakat itu la tahillu li Muhammad, tidak halal untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala li ali Muhammad, dan tidak pula halal untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keturunan-keturunan beliau sampai hari kiamat, mereka tidak boleh makan dari harta zakat. Ini hukum khusus. Dan sebab haramnya sudah dijelaskan oleh Nabi, tidak pantas. Kenapa? Karena kotoran tidak pantas diberikan kepada orang-orang mulia. Ini berarti sekaligus menunjukkan bahwasanya keluarga-keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang di dalam Islam ini apa? Dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Karena kakeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik itu termasuk Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Karena kalau diruntut kakeknya, nenek moyangnya itu sampai kepada ibunya Fatimah alaihissalam. Kemudian Fatimah, bapaknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suaminya Fatimah siapa? Ali. Ali termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak halal untuk menerima harta zakat. Nah, maka karena itulah mereka para habaib itu juga termasuk yang terkena hukum ini, tidak boleh mereka memakan dari harta zakat. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada habib yang miskin? Apakah tidak boleh memakan harta zakat? Jawabannya adalah hukum asalnya tidak boleh, meskipun miskin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ganti. Ya. Gantinya apa? Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Ketahuilah bahwasanya ghanimah dari perang. Fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Diambil 1/5 dari ghanimah. Sebelum ghanimah itu dibagi untuk pasukan perang, kemudian 1/5 ini salah satu yang berhak untuk menerimanya adalah walidhil qurba, kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para habib yang miskin, yang mereka tidak boleh untuk mengambil dari harta zakat, boleh untuk mengambil dari apa? Harta khumus. Nah, muncul pertanyaan lagi, mana ada khumus di Indonesia? Perang nggak ada, Baitul Mal juga nggak ada. Nah, maka khumus diambil dari mana? Tidak ada. Karena itu para ulama kemudian berfatwa, berijtihad, diperbolehkan para habaib yang miskin-miskin untuk menerima harta zakat, tetapi harta zakatnya harus dari para habaib juga. Habaib yang kaya-kaya diambil zakat mereka, kemudian zakat mereka diberikan kepada habaib-habaib yang miskin. Nah, ini boleh seperti ini. Habib Rizik dulu juga miskin, Pak. Jualan apa itu? Parfum. Nah, kemudian ngisi sendiri di botol, kemudian ditaruh di rumahnya, dijual. Berapa sih hasilnya dari parfum ini? Kalau anaknya banyak, mungkin termasuk miskin seperti ini. Nah, mungkin sekarang sudah berbeda. Zaman dulu sebelum terkenal, maka beliau masih miskin. Baik, untuk mengetahui siapa saja keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rinciannya itu pada hadis berikutnya 647. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala, masyaitu, aku berjalan, ana saya Jubair, wa Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami mengatakan, wahai Rasulullah, a'taita Banil Muttalib, engkau berikan kepada Banil Muttalib min khumusi Khaybar, dari khumus 1/5 ghanimah Khaybar, wa taraktana, dan engkau meninggalkan kami, yaitu tidak memberikan kami, wa nahnu, padahal kami, wahum, bersama mereka Banil Muttalib itu adalah bimangzilatin wahidatin, posisinya satu, posisinya sama, ya, derajatnya sama. Kenapa engkau tidak berikan kami? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menjawab, innama Banul Muttalib, tiada lain Banil Muttalib,
wa Banu Hashim, dan Bani Hashim, yang Nabi Muhammad termasuk Bani Hashim, itu adalah syai'un wahidun, sesuatu yang satu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maksud hadis ini adalah bahwasanya dua bani ini, Bani Muttalib dan Bani Hashim, ini adalah kerabat-kerabat Nabi yang haram untuk menerima harta zakat. Karena mereka haram untuk menerima harta zakat, maka oleh Nabi diberikan khumus. Ini ada perang Khaybar, kemudian mendapatkan ghanimah, yaitu tanah Khaybar, menghasilkan panenan-panenan kurma setiap tahunnya. Ini seperlimanya oleh Nabi diambil, diberikan kepada Bani Muttalib, Bani Hashim. Mereka mendapatkan jatah. Nah, kemudian kerabat-kerabat Nabi yang lain, ada dua orang ini, Jubair bin Mut'im dan juga Uthman bin Affan, ini protes atau bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Bani Hashim engkau kasih khumus, ini betul, ini wajar karena engkau termasuk mereka, berarti kerabat dekatmu. Tapi Bani Muttalib engkau kasih juga khumus, sementara kami tidak engkau kasih khumus. Ini gimana ini? Ya. Nah, maka dijawab oleh Nabi SAW, oh Bani Muttalib dengan Bani Hashim ini satu ini. Apa maksudnya satu ini? Nah, mari kita bahas ilmu nasab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini hadis termasuk hadis yang susah dipaham atau tidak bisa dipaham kecuali kalau kita belajar ilmu nasab. Syai'un wahid, Bani Muttalib dan Bani Hashim ini satu. Ini gimana maksudnya? Bimangzilatin wahidah, kami bersama Bani Muttalib itu satu derajat. Ini gimana maksudnya? Nah, mari kita belajar ilmu nasab. Kalau kita melihat nasab Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kemudian seterusnya naik ke atas, itu nanti kita akan ketemu namanya kakek, namanya Abdul Manaf, kakek tinggi Nabi SAW. Nah, Abdul Manaf ini memiliki 4 anak. 4 anak ini adalah Muttalib, Hashim, Abdul Syams, Naufal. Saya ulangi lagi, Muttalib, Hashim, Abdul Syams, dan Naufal. Nah, Rasul SAW itu dari suku Bani Hashim, keturunan Hashim. Kemudian Hashim ini memiliki kerabat, memiliki saudara yang namanya Muttalib tadi. Kemudian Muttalib ini juga memiliki saudara lagi namanya Abdul Syams. Abdul Syams memiliki keluarga kerabat lagi, saudara lagi namanya Naufal. Berarti kan 4 orang ini kan satu derajat. Maka kata-kata bimangzilatin wahidah, satu derajat, itu maksudnya adalah bapaknya sama. Bapak kami juga Abdul Manaf, anaknya 4 kan, nah, berarti kan derajatnya sama. Tapi kenapa yang engkau kasih harta zakat, harta khumus itu hanya 2 ini, Bani Hashim sama Bani Muttalib, sementara Bani Abdul Syams nggak kena, sementara Bani Naufal nggak kena. Nah, di sini yang protes kan 2 orang, Jubair bin Mut'im, ini termasuk dari Bani Naufal. Saya tulis di sini, An-Naufali. Ini termasuk dari Bani Naufal. Sementara Uthman bin Affan ini adalah dari Bani Abdi Syams. Nah, maka wajar kalau 2 orang ini kemudian semacam protes atau tanya kepada Nabi SAW, kakek kami Abdul Syams, kakek kami Naufal. 2 orang ini sama-sama bapaknya Abdul Manaf. Kenapa yang dikasih hanya Bani Hashim sama Bani Abdul Muttalib, Bani Muttalib saja? Nah, maka dijawab oleh Nabi SAW, ketahuilah Bani Muttalib dan Bani Hashim itu sesuatu yang satu. Artinya dulu di masa jahiliyah, ketika Rasulullah SAW masih di Mekkah, kemudian Bani Hashim ini disuruh untuk menyerahkan Nabi Muhammad supaya dibunuh oleh orang-orang kafir, supaya disembelih atau supaya diusir oleh orang-orang kafir. Bani Hashim nggak terima. Muhammad ini meskipun dia ngaku Nabi, tapi masih kerabat kami. Kalau kami disuruh menyerahkan untuk dibunuh, kami nggak mau. Akhirnya Bani Hashim ini kemudian diboikot oleh orang-orang kafir. Mereka selama 3 tahun tidak dikasih makanan, tidak ada pasokan makanan untuk mereka. Mereka kelaparan selama berapa? 3 tahun. Nah, ternyata selama 3 tahun ini yang ngegrup kepada Bani Hashim adalah hanya Bani Muttalib. 4 orang tadi, itu yang ngegrup kepada Bani Hashim adalah Bani Muttalib. Sehingga 2 orang ini, Bani Hashim, Bani Muttalib, mereka ikut kelaparan. Mereka ikut diboikot. Sementara Bani Abdul Syams sama tadi Bani Naufal, mereka masih bersama orang-orang kafir. Mereka setuju untuk menyerahkan Nabi Muhammad SAW untuk diserahkan kepada orang-orang kafir supaya
disembelih oleh mereka atau dibunuh oleh mereka atau diusir oleh mereka. Nah, inilah yang menyebabkan Nabi kemudian mengatakan ini Bani Muttalib, Bani Hashim ini satu yang tidak bisa dipisahkan. Dulu di masa jahiliyah mereka bersatu, maka sekarang di masa Islam juga kami satukan. Mereka berhak mendapatkan apa? Khumus, sementara kalian tidak berhak mendapatkan khumus. Inilah maksud kata-kata syai'un wahid, sesuatu yang satu, yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 648. Wa Nabi Rafi'an radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan, Nabi mengutus seseorang ala sadaqah, terhadap harta zakat, maksudnya untuk menjadi amil, min Bani Makhzum, orang ini termasuk dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', maka orang ini berkata kepada Abu Rafi', ishabni, temanilah saya, maksudnya engkau mintalah kepada Nabi supaya diangkat menjadi amil zakat juga, menemani saya. Fa innaka tusibu minha, karena engkau akan mendapatkan dari harta zakat juga. Qala, maka si Abu Rafi' mengatakan, hatta atiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku akan datangi Nabi dulu. Fa as'alahu, aku akan tanya Nabi dulu boleh atau enggak. Fa atahu, maka dia datang kepada Nabi. Fa sa'alahu, maka dia bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab, maulal qaum, bekas budaknya suatu kaum, itu min anfusihim, itu termasuk dari mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kami ahlul bait, la tahillu lana sadaqah, tidak halal bagi kami menerima harta zakat. Berarti kamu juga tidak halal, maka kamu tidak usah menjadi amil zakat, ya, karena tidak akan mendapatkan harta zakat tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam 3, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwasanya mantan budak yang dimerdekakan oleh Bani Hashim atau oleh Bani Muttalib atau oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukumnya mereka dalam masalah zakat itu sama dengan hukumnya majikannya. Majikannya tidak boleh menerima zakat, maka berarti mantan budak mereka juga tidak boleh menerima zakat. Maulal qaum, bekas budaknya suatu kaum, min anfusihim, itu hukumnya termasuk dari majikan-majikan tersebut, sehingga tidak boleh menerima harta zakat. Nah, berarti kita perlu biografinya Abu Rafi' ini. Siapa Abu Rafi' ini? Sehingga dia menjadi mantan budaknya Nabi SAW. Ternyata Abu Rafi' ini asal muasalnya dia itu adalah seorang budak milik Abbas. Abbas paman Nabi. Abbas termasuk orang yang tidak boleh menerima zakat. Kemudian Abbas menghadiahkan Abu Rafi' kepada Nabi Muhammad SAW supaya membantu Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Rafi' memberikan berita kepada Nabi, ya Rasulullah, pamanmu yang kafir Abbas itu hari ini masuk Islam dia. Nah, maka saking cintanya Nabi SAW, saking gembiranya Nabi SAW, akhirnya beliau mengatakan, hai Abu Rafi', kamu merdeka. Maka setelah itu Abu Rafi' menjadi pembantu Nabi SAW. Kalau dulu membantu sebagai budak, sekarang membantu sebagai orang merdeka. Nah, berarti Abu Rafi' adalah siapa? Mantan budaknya Rasul. Maka berarti Abu Rafi' tidak boleh untuk menerima harta zakat juga. Hadis terakhir 649. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yu'ti Umar, memberikan kepada Sidi Umar al-ata, satu pemberian. Yang dimaksud pemberian ini adalah upah sebagai amil zakat, ya, karena waktu itu Umar menjadi amil zakat kemudian dikasih oleh Nabi. Fayaqulu, maka si Umar mengatakan, a'tihi, berikanlah pemberian ini afqara minni, kepada orang yang lebih fakir daripada saya enggak butuh. Fayaqulu, maka Nabi bersabda, khudhu, ambillah harta ini. Fatamawwalhu, maka milikilah harta ini, ya, jadikanlah ini sebagai hartamu, milikilah. Atau tasaddaq bihi, kalau tidak mau sedekahkan, tapi terimalah, jangan ditolak. Kemudian beliau membuat satu kaidah, kaidahnya gini, wa ma ja'aka min hadzal mal, apapun yang datang kepada engkau dari harta ini, wa anta ghairu musyrif, sementara kamu itu tidak rakus kepadanya. Musyrif itu artinya rakus, atau berharap-harap yang dahsyat. Wala sa'il, dan kamu juga tidak memintanya. Fakhulhu, maka ambillah, terimalah.
Wa ma la, adapun yang tidak seperti itu, fala tutbi'hu nafsak, maka kamu jangan mengikutkan hawa nafsumu kepada harta tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harta yang datang kepada kita, apabila kita tidak memintanya dan juga kita tidak rakus kepadanya atau tidak sangat mengharap kepadanya, maka sunnahnya adalah diterima, jangan ditolak. Kata-kata khudhu ini perintah Nabi, tapi mayoritas para ulama mengatakan perintah ini perintah tidak wajib, perintah sunnah. Berarti hukumnya adalah mustahab, sunnah, sunnah untuk menerima. Ada teman kita misalnya datang dari luar negeri, bawa oleh-oleh, ngasih kepada kita, jangan ditolak, terima. Meskipun kita membeli sendiri bisa, tapi ini ada orang ngasih, sebaiknya apa? Diterima, bukan ditolak. Jadi dalam Islam ini kaidahnya adalah menerima pemberian orang lebih baik daripada apa? Menolak. Ini hukum asal. Kecuali kalau ada sebab. Misalnya para ulama mengatakan kalau ada penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim berarti hartanya kan campur aduk ini. Ada harta yang halal, ada harta yang haram. Maka di sini kita tidak berlaku hadis ini. Sunnah untuk menerima nggak berlaku. Nah terus hukumnya gimana? Hukumnya kata Imam Ibnul Munzir adalah jaizun murakhas. Hukumnya adalah boleh menerima, rukhsah untuk menerima, tetapi juga boleh untuk menolak. Kalau menerima nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini harta yang diberikan oleh penguasa yang zalim ini apakah diambil dari hartanya yang halal ataukah diambilkan dari hartanya yang haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun hadis ini tidak diterima, tidak berlaku ya, tapi tetap lebih baik untuk diterima. Kenapa? Karena ini penguasa yang zalim, kalau hartanya dikurangi diberikan kepada kita, ini berarti mengurangi kezaliman dia. Kalau harta ini masih di tangan dia, maka akan digunakan untuk maksiat, untuk minum minuman keras misalnya, atau untuk berjudi, atau untuk beli babi misalnya. Nah daripada begitu udah kasihkan kepada kita, terima saja dengan niatan mudah-mudahan maksiatmu kurang karena duitmu kurang diberikan kepada saya. Dan ini satu pendapat yang bagus. Sehingga kalau ada sekolah-sekolah Islam yang menerima pemberian dari pemerintah misalnya, yang hasilnya pemerintah juga nggak jelas, mungkin diambil dari pajak bir, pajak minuman keras, pajak pabrik rokok dan sebagainya, campur aduk lah, hasilnya campur aduk. Maka ini kalau ada sekolah-sekolah Islam yang menerima dengan niatan tadi supaya harta ini lebih baik, supaya harta ini tidak kamu gunakan untuk maksiat, maka lebih baik diberikan kepada kita, maka kita hendaknya menghormati pendapat ini. Tapi kalau ada kiai yang menolak, juga hendaklah kita menghormati itu. Ada seorang kiai punya pesantren, kalau dia mendapatkan bantuan dari pemerintah selalu menolak. Mereka mengatakan, santri-santri saya ini saya jaga dari harta yang tidak jelas, itu pun masih ada yang nakal. Kalau kira-kira saya menerima harta yang nggak jelas, ini santri jadi apa kayaknya nanti. Nah, maka ini alasan mereka untuk tidak menerima pemberian dari pemerintah. Ini perlu dihargai juga. Ini semuanya pendapat yang perlu kita hargai. Satunya punya pemikiran yang bagus, satunya lagi punya pemikiran yang lebih bagus lagi. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari dari kitab ini, dan sudah selesailah kita dari kitab zakah. Insyaallah pertemuan yang lainnya berikutnya kita akan membahas kitab yang lainnya. Dan mohon maaf ini agak panjang kajiannya, jam 7:04, karena tadi mungkin mulainya juga agak mundur karena kita tadi datang ke masjid itu belum ada yang azan. Saya sudah toleh-toleh kanan kiri nggak ada orang, dan saya nggak tahu ini menghidupkannya di mana, dan saya juga khawatir kalau diadzani mungkin ada petugasnya yang khusus. Ini sebenarnya kalau di sini khusus atau enggak Pak? Atau siapapun boleh adzan? Oh silahkan berarti. Nah, nanti suatu saat kalau ada telat lagi mungkin perlu kita adzani, nggak ada masalahnya. Ini adzannya di mana tadi Pak? Kok telat biasanya nggak telat biasanya? Oh jadi musafir ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.